Drama kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat yang menyedot perhatian publik kini telah berakhir bersamaan dengan ketukan palu majelis hakim. Usai melalui sekitar 50 persidangan sejak pertama kasus ini mencuat pada 11 Juli 2022, kelima tersangka telah menjalani sidang vonis pada 13 hingga 15 Februari lalu. Majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Wahyu Iman Santoso menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo sebagai aktor intelektual sekaligus eksekutor yang membuat nyawa Yosua melayang. Sementara Richard Eliezer dinyatakan sebagai pelaku dan saksi atau justice kolaborator dalam perkara ini, dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, disebut memegang kunci motif pembunuhan. Hingga akhir persidangan, ia bersikukuh pada motif pelecehan seksual yang dilakukan Yosua kepada dirinya. Meskipun hakim menilai motif tersebut tidak memiliki bukti yang kuat, Putri dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sementara Kuat Maruf dan Ricky Rizal divonis 15 dan 13 tahun penjara atas peran mereka yang turut mendukung Sambo dalam rencana pembunuhan Yosua. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai vonis yang dijatuhkan hakim kepada para terdakwa merupakan putusan yang tidak hanya menimbang fakta persidangan, namun juga rasa keadilan di masyarakat. Dengan mempertimbangkan itu, maka putusan ini menurut saya menjadi putusan yang tidak hanya mendasarkan kepada bukti-bukti di pengadilan, tapi juga dia bisa menyerap rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Nah, itu poinnya itu. Jadi dia bisa menyerap rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, itu kewenangan yang betul-betul dimaksimalisir. Nah, dengan menempatkan orang-orang yang memang dianggap bersalah itu dihukum tinggi, maka sebenarnya sudah bisa diterka. Orang yang menjadi korban perintah, dia dihukum lebih rendah, yaitu setengah tahun. Nah, ini makanya saya bilang putusan ini adalah putusan yang diinspirasi oleh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang banyak bersuara sejak kasus ini bergulir di pengadilan pada Oktober 2022 lalu. Dalam akun media sosialnya, Mahfud MD menilai majelis hakim bertugas dengan baik, independen, dan tanpa beban dalam persidangan. Dalam sidang putusan Richard Eliezer, hakim mengaku menerima surat pengajuan amicus curiae atau sahabat peradilan dari beberapa lembaga yang pada pokoknya meminta hakim mempertimbangkan kejujuran dan keberanian Eliezer menyampaikan fakta selama persidangan. Lantas, apakah vonis tersebut menjadi tirai penutup drama pembunuhan ini? Ketukan palu majelis hakim atas amar putusan pada kelima terdakwa merupakan putusan tingkat pertama. Para terdakwa masih memiliki ruang untuk melakukan pembelaan. Demikian, para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum. Sidang perkara, demikianlah putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ferdy Sambo dinyatakan ditutup. Tak lama setelah hakim mengetuk palu tanda berakhirnya sidang, Sambo menyerahkan buku catatan bersampul hitam yang selalu ia bawa di setiap persidangan kepada pengacara. Buku itu berisi catatan pribadi dan rekam kegiatan yang dilakukannya. Tim pengacara Sambo, Arman Hanis, memberi sinyal akan kemungkinan kasus masih berlanjut. Belum usai drama vonis hukuman mati Ferdy Sambo, masyarakat ramai dengan isu masa percobaan terdakwa hukuman mati dalam KUHP yang baru. Usai pengacara Hotman Paris mengunggah video terkait pasal 100 KUHP baru dalam laman sosial medianya. Di pasal 100 disebutkan, seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya, nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara. Dalam pasal 100 ayat 1 KUHP baru menyebutkan hakim bisa menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun
dengan mempertimbangkan sejumlah hal, yakni rasa penyesalan terdakwa dan adanya harapan untuk memperbaiki diri, peran terdakwa dalam tindak pidana, atau ada alasan yang meringankan. Menanggapi isu kemungkinan adanya celah terpidana mati lolos dari hukuman berkat KUHP baru, Mahfud MD dalam cuitannya menegaskan bahwa KUHP tersebut baru berlaku 3 tahun ke depan atau 2026. Aturan masa percobaan itu juga harus ada dalam vonis hakim. Masih menggunakan undang-undang yang lama. Karena apa? Karena kejadian Sambonya jauh sebelum lahirnya undang-undang yang baru gitu. Cuma peradilannya pas ketika undang-undang baru ini lahir gitu. Nah, karena itu Sambo tidak dituntut dengan undang-undang yang baru, tapi dituntut oleh undang-undang yang lama, ya KUH pidana yang lama, yaitu pasal 340 gitu. Nah, artinya apa? Artinya ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru itu tidak berlaku buat dia. Ya, nggak mungkin undang-undang baru itu mengadili peristiwa ya sebelum ada undang-undangnya. Itu dalam undang-undang baru itu disebutkan, ya, ancaman hukuman seseorang yang dihukum mati dengan masa percobaan 10 tahun, ya, yang akan ditinjau kembali, itu harus dicantumkan di dalam putusannya. Nah, di dalam putusan pengadilannya. Nah, ini nggak ada putusannya seperti itu, ya, putusannya pasal 340 saja gitu, tidak ada masa transisi nanti, itu tidak ada di dalam putusannya, ya. Kemudian pengadilan tinggi, Mahkamah Agung tidak menerima upaya hukumnya, maka tetap dia dihukum mati gitu loh, tanpa ada masa percobaan yang 10 tahun itu. Upaya hukum yang dapat dilakukan terdakwa untuk mengubah putusan hakim dapat dilakukan dengan upaya banding, kasasi, dan peninjauan kembali di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Seperti apa upaya hukum selanjutnya yang akan dilakukan Ferdy Sambo dan terdakwa lainnya?